Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ibu Enang Pujiarti, SPD, calon guru penggerak angkatan 11, berasal dari SD Negeri 4 Kuala Simpang. Nah, sekarang saya di sini tidak sendirian, tetapi bersama Assalamualaikum, saya Despita Yanti. Ibu Despita Yanti yang merupakan wali kelas 4 di SD Negeri 4 Kuala Simpang. Nah, Assalamualaikum Ibu Despita Yanti. Waalaikumsalam, Bu Enang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat hari ini. Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan wawancara praobservasi sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran dalam kelas atau sebelum saya mensupervisi Ibu dalam kelas. Nah, tujuan dari percakapan kita ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Seperti itu ya Bu Despita. Nah, kemudian mengapa kita melakukan wawancara praobservasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam mengajar nanti, beserta supaya Ibu itu lebih percaya diri nanti, sehingga nanti Ibu bisa memberikan hasil yang maksimal di saat pembelajaran di kelas Ibu nanti. Oke, Ibu Despita. Nah, dari sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Ya, terima kasih Bu Endang. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya terapkan di kelas, yang telah saya tuliskan, ada lima tujuan pembelajaran yang saya tuliskan ya. Yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint yang saya buat, peserta didik dapat mengenali wujud zat dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud zat padat, cair, dan juga gas. Yang ketiga, setelah berdiskusi peserta didik dapat mengidentifikasikan apakah satu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, atau gas dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dengan benar. Nah, itu benar. Baik, berarti ada 5 ya Bu ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, jadi kira-kira Bu, dari area pengembangannya ini ada berapa area pengembangan dari pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik Bu Endang. Dalam pembelajaran ini saya mengembangkan area ini menggunakan 2 area pengetahuan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya, yang pertama yang pengetahuan dulu ya Bu Endang ya. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan benar. Dan yang kedua, itu ada siswa mampu menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dengan benar. Nah, berarti ada 2 area pengembangan ya Bu ya, area pengetahuan. Itu masih pengetahuan Bu. Oh ya. Ya. Yang kedua itu ada area keterampilan. Area keterampilan itu yang saya buat adalah peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat. Baik, berarti ada 2 area pengembangan ya Bu ya. Iya. Yang pertama area pengetahuan, yang kedua area keterampilan ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai ini, apa model pembelajaran yang Ibu pakai atau metode apa yang Ibu pakai dalam pembelajaran Ibu ini? Oh iya. Untuk pembelajaran yang saya terapkan di sini adalah saya menggunakan pembelajaran KSE. Ya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan minat belajar siswa. Itu dia ya Bu Endang. Dan untuk modelnya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Itu dia Bu Endang. Berarti Ibu menggunakan metode pengembangan pembelajaran itu KSE ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira media pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu ini nanti yang akan Ibu Oke. Untuk media yang saya gunakan itu adalah LKPD, PPT, video, dan laptop. Itu yang saya gunakan. Kira-kira Bu,
kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pelajaran ini, di hari apa, dan jam keberapa kalau boleh tahu Bu? Ya, terima kasih. Untuk waktunya Bu, kebetulan saya pembelajaran ini tepatnya ada di hari Selasa Bu. Di hari Selasa itu jam kedua dan jam ketiga. Itu dia. Baik, berarti di hari Selasa jam kedua dan ketiga saya akan melakukan supervisi ya Bu ya. Oke. Untuk melihat pembelajaran Ibu. Nah, nanti di saat supervisi saya akan mencatat Bu. Saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti juga setelah itu saya akan melaksanakan pasca observasi. Oke. Pasca observasi setelah Ibu pembelajaran. Nah, kita akan melakukan wawancara lagi ya Bu ya. Iya. Nah, nanti pada saat melakukan pasca observasi atau sesi wawancaranya, nanti saya tidak sendirian. Nanti juga akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik yang akan mendampingi kita. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Oke. Dari yang saya tangkap ya, dari percakapan kita ini, mungkin saya dapat gambaran dari percakapan ini media apa yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran besok. Itu dia. Oke, Ya. baik Bu. Ya, berarti saya akan menyiapkan apa saja media yang akan saya gunakan besok. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu ya, terima kasih atas waktunya. Nah, setelah ini terima kasih juga Ibu sudah bersedia berbincang-bincang sama saya. Nanti kita akan ketemu lagi di saat kegiatan observasi di hari Selasa jam kedua dan ketiga ya Bu ya. Ya, Pada minggu depan. Oke. Sama-sama Bu Enda. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini pada anak-anak ibu semuanya pada sehat-sehat, pada semangat semuanya ya hari ini ya. Nah, hari ini seperti biasanya kita sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan. Kita dimudahkan ya. Oke. Sekarang giliran siapa? Rehan. Ya, oke. Sekarang Rehan mungkin dong. Oke, Rehan bersedia. Bismillahirrahmanirrahim.
nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, ya, oke, semuanya berdiri. Sampai ya, yang bagus. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dan bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangsa badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Baik anak, silakan duduk balik. Ya. Kita melanjutkan lagi bicara tadi supaya kita makin cinta kepada tanah air kita, bangsa kita. Ya, kalian harus apa lagi itu? Kalian harus apa? Oke. Ya. Itu mau tanya, hari ini tadi kalian ada sholat subuh nggak? Lupa. Itu tangan, siapa yang sholat subuh? Laki-laki, khususnya yang laki-laki ya, yang laki-laki. Cuma satu orang. Ya, cuma laki-laki ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke, satu orang yang pergi sholat subuh masjid. Ya, oke. Kalau laki-laki itu sholat subuhnya ke masjid, nah sholatnya di masjid. Ya, bukan di rumah. Kalau di rumah siapa? Perempuan. Ya udah, kalau laki-laki sholatnya di rumah pakai ukurnya aja. Ya, tadi mulai nanti hari ini ya. Mana kita ya? Sholatnya di masjid. Tidak ada lagi sholatnya di rumah. Di rumah. Ya, ya kan? Sholat di masjid kan? Wajib. Itu tanda kita bersyukur pada Allah. Oke. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, hari ini kita mau materi kita adalah wujud zat dan perubahannya. Ya, hari ini. Tapi sebelumnya ibu mau menanyakan materi kita yang lalu. Sebelumnya. Tentang apa? Tentang apa? Buat suaranya. Tentang apa? Oke, ya, tentang materi. Berarti kalian ingat ya? Apa itu materi? Iya, materi adalah segala sesuatu yang punya masa dan menempati ruang. Itu pelajaran kita sebelumnya. Nah, berarti kalian masih ingat materi kita yang lalu, apa yang disampaikan yang lalu, kalian masih ingat? Ya, baik, alhamdulillah. Kalau seperti itu. Jadi sekarang kita lanjut dengan pelajaran kita hari ini adalah wujud zat dan perubahannya. Ya, wujud zat dan perubahannya.
Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu biar ibu beritahu ya, biar kalian bergerak. Karena materi kita hari ini tentang wujud dan perubahannya itu ada hubungannya dengan balon. Ada hubungannya dengan balon. Ya? Ibu mau tanya, balon itu merupakan zat apa? Zat apa bukan zat? Ibu mau belajar tentang ini. Ya. Ya. Sebelum ada juga padat, cair, dan gas. Ya. Nah, jadi kalian harus tahu. Nanti ibu kasih kalian berkelompok, kerja kelompok. Ya, nanti ibu kasih kalian kerja kelompok. Nah, setelah kalian studi, kalian mengidentifikasi. Kalian harus mengidentifikasi wujud benda yang terjadi. Ya, wujud benda. Oke. Sekarang mari kita lihat tayangan yang ibu ya, wujud benda. Ya, wujud benda yang pertama. Yang kedua, faktor terjadinya wujud benda. Ini kita pelajari lagi. Yang ketiga, macam-macam perubahan wujud benda. Sekarang yang kita mau bahas tentang wujud benda terlebih dahulu. Kan? Ya, ini yang kita akan pelajari. Apa itu wujud benda? Wujud benda adalah bentuk dari suatu benda yang mempunyai massa dan menempati ruang. Itu dia. Ya, wujud benda adalah bentuk dari suatu benda yang mempunyai massa dan menempati ruang. Oke, kita lanjut. Wujud benda terbagi tiga. Ingat ya, wujud benda terbagi tiga. Yang pertama ada benda cair. Yang kedua benda padat. Yang ketiga benda gas. Nah, sekarang kita pelajari itu sifat benda cair. Ya, sifat benda cair itu selalu mengikuti bentuk wadahnya. Selalu mengikuti bentuk wadahnya. Ya. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Bercontoh, ya air. Ini ya, kalau botol. Betul, punya air. Oke. Ibu pindahkan, ini ibu air letakkan air di dalam botol. Dia berbentuk apa? Berbentuk botol. Oke. Jadi kita lihat lagi. Sekarang ibu pindahkan ke gelas. Kosong ya, kosong. Sekarang dipindahkan ke gelas. Berbentuk apa dia nak? Berbentuk gelas. Lagi. Sekarang ibu pindahkan ke wadah. Apa namanya? Mangkuk ya. Mangkuk. Nah, kalian perhatikan. Berbentuk apa dia? Mangkuk. Maka tadi kita bilang kan, bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk wadahnya. Kalau ibu letakkan ke mangkok, dia berbentuk mangkok. Ibu letakkan dia ke botol, dia berbentuk botol. Kalau ibu letakkan dia ke gelas, dia berbentuk gelas. Nah, setelah itu bentuk permukaannya tenang. Tenang selalu datar. Betul? Betul ya? Tenang ya, selalu datar. Oke. Paham ya? Ini benda apa tadi? Benda cair. Gelas. Gelas, ingat tentang benda cair? Gelas. Kalau nggak senang ada ibu ini. Yang senang ada gelas nggak? Semangat ya. Oke, gelas ya. Sekarang yang kedua benda apa? Benda padat. Sifat benda padat dan ukurannya tetap. Dia selalu tetap. Walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Ibu tidak mau.
Nih, apa nih? Batu. Ini bentuknya seperti ini ya, batu ya. Ini keras. Nah, bentuknya ini. Ibu letakkan ke dalam wadah. Nih, diletakkan ke dalam wadah ini. Bentuknya seperti apa? Tetap. Yang mana tetap? Batu biasa. Ya, ibu letakkan di sini di meja. Seperti apa? Tetap. Makanya dikatakan sifat benda pada tidak berubah. Dia tetap. Tetap ya, tetap. Ini lagi. Ini apa nih namanya? Botol. Ini tidak padat ya? Ini tidak padat ya? Tidak padat ya kan? Tidak padat. Ibu. Nah, remah. Nah, remah kan? Apa dia mau kembali seperti semula? Enggak. Karena sifat benda padat itu tidak akan berubah lagi. Dia tetap. Kalau dia botol seperti botol, tidak ada yang berubah. Kalau ini nggak boleh berubah seperti semula dia. Kalau udah remah botol ini, dia tidak akan berubah lagi seperti semula. Ya, itu yang bagus kan? Itu yang bagus. Nah, paham ya tentang benda padat? Oke? Ya, walaupun ibu pindah-pindahkan kemana pun dia tetap seperti ini. Tidak berubah. Nah, sekarang yang ketiga apa? Benar kan? Ya, tadi ibu ada nih. Apa ini namanya? Balon. Ya, balon ya, balon. Nah, balon ini benda gas ini. Benda gas itu dia sifatnya mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Kita buktikan ya di balon. Ini ya, tadi dibilang sifatnya mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas juga menekan ke seluruh arah, ke segala arah. Setelah itu benda gas juga terdapat di segala tempat. Ibu tengok, kita buktikan ya, ibu catat ya, ibu mengambilnya ya. Nah, jadi dia kan, tadi dia seperti ini. Nah, kalau bilang dia terbatas, dia mengisi seluruh ruangan. Berarti ruangan yang ada di dalam balon ini diisinya. Kalau kita tiup lagi semakin besar bisa. Ya, kita mau tiup begini tiupnya bisa. Ibu mau tiup lagi lebih besar. Makanya dia menekan ke segala arah. Ini dikatakan dengan apa tadi? Benda gas. Oke, apa? Ada ibu ulangi. Ada berapa wujudnya? Benda ini. Ada berapa wujudnya? Tiga sebutkan. Berapa banyak? Ada 3 jenis benda. Yang pertama ada benda cair, benda padat, dan benda oke. Kita akan sini ya, jangan mainkan. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi wujudnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Faktor-faktornya adalah ada pemanasan, pendinginan, pembusukan, pembakaran, dan pencampuran. Ya, melalui pemanasan wujud benda bisa berubah. Melalui pendinginan wujud benda juga bisa berubah. Lagi, melalui pembusukan wujud benda dapat berubah. Melalui pembakaran wujud benda dapat berubah. Lalu yang terakhir, melalui pencampuran wujud benda juga dapat berubah. Ya. Lanjut. Nah, ini ada perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Kita lihat. Perubahan wujud benda dari padat ke cair
Kita lihat. Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Siapa? Ya, dari padat ke cair dia disebut dengan mencair. Lalu perubahan dari cair ke padat disebut dengan ya, perubahan dari cair ke padat disebut membeku. Sedangkan perubahan dari padat ke cair disebut ya, oke. Nih, satu. Cair ya, perubahan benda ya, perubahan benda cair. Sekarang Ibu kasih lagi. Perubahan wujud dari cair ke gas. Apa? Ya, di sini ada perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap. Sedangkan dari gas ke cair disebut mengembun. Nah, lalu perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut dari gas ke padat. Apa itu? Gas padat mengkristal. Tengok. Nah, sekarang dari padat ke gas. Ya, dari padat ke gas disebut dengan mendidih. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Ini contohnya, ada es krim, ya kan? Itu dari benda padat, lama-lama dia akan mencair. Jadi mencair. Kalau es krim dari benda cair itu mencair namanya kan? Ya kan? Itu dikatakan dengan mencair. Nah, ingat ya, ingat. Sekarang yang kedua, membeku. Membeku bentuk perubahan dari cair ke padat ya. Bentuk perubahan dari cair ke padat itu dikatakan dengan membeku. Ya, pada? Nah, yang bilang, dah, ya kan? Betul, yang bilang. Ya, ulang lagi. Bentuk perubahan dari cair ke perubahan wujud ke padat itu dikatakan dengan membeku. Ya, ulangi. Kalau tadi mencair dari padat ke cair. Sedangkan ini kalau membeku dari cair ke padat. Oke, sambung. Ada juga ya? Nah. Perubahan wujud benda yang ketiga. Yang ketiga ada menguap. Ada menguap. Ini dia yang saya jelaskan tadi. Ya, tadi. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada bentuk cair menjadi gas. Ya, benar. Bentuk cair menjadi gas. Ya. Menguap ini adalah perubahan yang wujudnya memerlukan kalor atau pemanasan. Dengan pemanasan dia berubah wujud menjadi gas. Paham? Lanjut. Paham ya? Sekarang yang keempat. Yang keempat tadi ada mengembun. Kita lihat apa itu mengembun ya. Lihat ya. Sekarang yang mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Ada benda gas berubah menjadi cair. Itu dikatakan dengan mengembun. Nih, kita sering lihat kan kalau pagi-pagi itu di rumput-rumputan ada seperti titik-titik air, ada penaria kalau pagi-pagi, ya itu disebut mengembun. Ini contohnya, ya ini dia. Nah, sekarang kita sampai ke kelima, menyubdik. Kalian pernah dengar menyubdik? Pernah nggak? Yang semangat. Oke, coba
menjadi materialitas itu harus dikatakan dengan itu. Tinggal cari di sini. Nah, tinggal tempelkan. Ayo cepat bantu. Ayo. Atau tempelkan lagi. Apa nama perubahan wujud benda dari padat ke cair? Apa? Ini. Ada? Ada. Apa ini? Mencair. Oke, kita tempelkan. Betul apa enggak? Perubahan wujud dari padat ke cair disebut dengan mencair, benar? Tempelkan ya. Sini. Benar? Oke, benar. Tepuk tangan untuk Adam. Ya. Pak, bila tadi yang kita baca tadi apa? Kan ada tulisannya. Ya, kita ambil gambar tadi. Nah, tentang perubahan wujud. Oke. Ya. Ada berapa bentuk benda? Besar suaranya. Ya, bukan. Ya, oke, betul? Ada perubahannya. Perubahan bentuk benda tadi apa aja? Perubahan bentuk benda. Perubahan bentuk benda dari cair padat. Itu ada bukan? Maksud itu ada berapa perubahan bentuk benda. Materi kita hari ini, untuk sekian materi kita hari ini, sebelum kita menyudahi menutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ya. Ini doanya sama. Hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran belajar mengajar dalam kelas, ya, dengan penuh semangat. Semangat! Ya, silakan. Ibu silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mendemonstrasikan proses bagaimana kerja begitu. Baik, berarti tahapan-tahapannya gimana Bu Desila? Baik, untuk tahapannya, pertama-tama saya itu membuat perangkat pembelajaran ya. Lalu saya juga membuat medianya seperti ada poin-poin, gambar perubahan berbeda, LKPD. Saya juga menyediakan bahan-bahan untuk yang saya ajarkan di dalam kelas saya seperti itu ada batu, air, balon, gelas, botol, dan wadah. Nah, baik, berarti ada yang mengatur juga ya, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, menurut Ibu kira-kira apakah pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu sudah berhasil atau tidak? Alhamdulillah Bu, ya, sudah berhasil Bu ya. Tapi mungkin Bu, ada juga kekurangan ya. Oh, baik. Berarti di dalam pembelajaran prosesnya itu sudah berjalan dengan baik, tapi memiliki kekurangan. Nah, bisa nggak Ibu menceritakan apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran? Iya Bu, baik. Di dalam kelas Bu, di dalam kelas saya itu ada beberapa siswa yang masih kurang aktif untuk mengikuti pembelajaran. Baik, berarti ada beberapa siswa yang beraktif dalam pembelajaran ini. Menurut Ibu, apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi kendala yang telah Ibu rasakan dalam pembelajaran? Mungkin dalam kelompok itu ada beberapa siswa yang kurang aktif ya, sehingga mereka kurang percaya diri, sehingga masih enggan untuk berbicara. Mungkin juga ataupun juga metode mengajar saya yang kurang aktif. Jadi saya kedepannya mungkin saya akan mengubah atau membuat pembelajaran yang lebih benar bagi mereka. Seperti saya mengadakan game-game yang memberikan hati, yang lebih agar siswa-siswa tersebut lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Baik, berarti menurut Ibu nanti Ibu akan membuat siswa lebih aktif itu dengan metode-metode pembelajaran game interaktif ya. Iya. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar, dapat terrealisasi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan yang telah Ibu rencanakan? Iya. Terima kasih Bu Enda. Saya akan mengadakan perubahan tersebut secepatnya ya. Bila di kelas itu ada perubahan untuk siswa tersebut. Berarti Ibu kira-kira kalau secepatnya itu semester 2 ya, Bu, ya? Karena kan di minggu-minggu ini kita kan akan melaksanakan ujian ya Bu ya. Berarti nanti perubahan itu akan dilaksanakan di awal semester 2. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu